Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gali Abi Permana, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Nasional, akan mempresentasikan tugas rekayasa perangkat lunak Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang SDLC atau System Development Life Cycle. Di sini sebelum masuk pada studi kasus jurnal ini, saya akan membahas secara singkat dulu apa itu SDLC. SDLC adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. SDLC menjadikan kerangka yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memproses pengembangan suatu perangkat lunak. Sistem ini berisi rencana lengkap untuk mengembangkan, memelihara, dan menggantikan perangkat lunak. SDLC terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama ada planning, kedua ada analisis, ketiga ada desain, keempat ada implementasi, kelima ada testing, dan terakhir keenam ada maintain atau perawatan. Dan juga banyak modelnya seperti waterfall, V-shape model, dan incremental model. Sekilas di atas merupakan pengantar singkat materi SDLC. Kesimpulannya, SDLC merupakan serangkaian proses dalam menghasilkan sebuah program atau perangkat lunak dari awal hingga siap digunakan. Di sini saya akan mengambil contoh proses SDLC tentang rancang bangun sistem informasi rekam medis berbasis web. Studi kasus ini diambil dari Klinik Utama Meditama Semarang. Jurnal ini dibuat oleh Yezikel Yanu Putranto dari mahasiswa Teknik Informatika STMIK Provinsi Semarang. Isi dari pendahuluan di sini bahwa Klinik Utama Meditama ingin memiliki sebuah sistem informasi rekam medis klinik berbasis web. Sebelumnya, Klinik Utama Meditama ini hanya memiliki pencatatan medis menggunakan software Microsoft Excel. Petugas rekam medis tersebut melakukan pencatatan rekam medis menggunakan dua file. Satu untuk petugas rekam medis sebagai administrator, satu untuk petugas operasional, satu lagi untuk klinik dan kasir atau resepsionis. Proses rekam medis diawali dengan pencatatan identitas pasien secara manual oleh resepsionis, kemudian dilakukan tindakan oleh dokter, kemudian hasil diagnosa dan tindakan oleh dokter dicatat secara manual ke dalam buku. Setelah itu baru dilakukan pencatatan secara komputerisasi oleh petugas rekam medis menggunakan Excel. Permasalahan yang terjadi selama proses rekam medis ini adalah seringkali salah ketik penulisan identitas pasien. Di sini merupakan tabel jumlah kesalahan input data. Ada salah ketik data pasien, ada salah ketik diagnosa, dan ada salah ketik dokter periksa. Dan paling banyak di sini adalah salah ketik diagnosa. Di sini merupakan penulisan diagnosa dan dokter periksa. Contohnya seperti ini. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka sistem rekam medis di Klinik Utama Meditama perlu dikembangkan. Sistem informasi rekam medis berbasis web adalah salah satu caranya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan adanya sistem yang baru, diharapkan permasalahan terjadi sebelumnya dapat teratasi, sehingga proses rekam medis dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Landasan teorinya, pengertian dari rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumentasi tentang identitas pasien. Nah, ini merupakan landasan ya. Next, lanjut pada sistem penomoran. Ini contoh sistem penomorannya. Penomoran rekam medis terdiri dari 6 digit angka dan terdiri dari 2 digit angka awal dan 2 digit angka tengah dan 2 digit angka akhir. 6 angka tersebut dimulai dari 00000 sampai dengan 999.
Contohnya seperti ini. Lanjut kepada metode SDLC. Metodologi adalah salah satu cara metode yang disarankan untuk melakukan suatu hal. Metode SDLC ini menggunakan pendekatan sistem yang disebut pendekatan air terjun atau waterfall approach, yang menggunakan beberapa tahapan dengan mengembangkan sistem. Siklus pengembangan sistem ini ditunjukkan pada gambar ini. Ini merupakan tabel warnanya. Nah, ini contohnya. Ini merupakan situs waterfall-nya. Di sini pertama ada tahap perencanaan sistem. Tahap perencanaan sistem tahap awal untuk mendefinisikan perkiraan kebutuhan sumber daya, seperti perangkat fisik, metode teknik operasinya, dan anggaran yang sifatnya umum, belum detail atau belum rinci. Langkah tahap perencanaan, mencari masalahnya dulu, mendefinisikan masalahnya, lalu menentukan tujuan sistem dan mengidentifikasi masalah sistem. Next, penelitiannya. Ini next lagi ke metode pengembangan sistem. Sistem informasi ini akan dirancang menggunakan metode pengembangan sistem development life cycle atau SDLC yang memiliki tahapan sebagai berikut. Pertama, tahapan perencanaan sistem dan planning. Pada tahapan ini dilakukan adalah mendefinisikan masalahnya, yaitu file rekam medis yang harus dilakukan pendataan pada dua buah file yang berbeda. Dengan demikian membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk menyelesaikan pendataannya. Ini contohnya. Tahap kedua, analisis sistem. Analisis sistem adalah tahap penelitian untuk sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem yang baru atau diperbarui. Ketiga, ada tahap rancangan desain. Langkah ini akan dilakukan pada tahap ini, yaitu membuat pemodelan proses, menggambarkan perancangan sistem informasi rekam medis klinik berbasis web menggunakan use case dan activity diagram. Sistem informasi ini akan dikembangkan dengan menggunakan dua aktor, yaitu ada admin dan user. Admin ada resepsionis, perawat, dan kasir. Aktor admin memerlukan login untuk dapat mengakses sistem dan mengelola sistem informasi secara keseluruhan. Sedangkan aktor user diperlukan untuk login melihat data. Contohnya seperti ini. Ini merupakan business use case sistemnya. Untuk mengelola data rekam medis, admin login agar dapat memasukkan, mengubah, menghapus data, dan membuat laporan data pasien dan penyakit, dan mengatur jadwal praktik dokter seperti gambar ini. Admin di sini bisa memasukkan data pasien, mengubah data, menghapus, dan membuat laporan. Ini merupakan use case diagram sistem ya. User atau perawat kasir yang ingin melihat informasi rekam medis seperti data pasien, data dokter, jadwal dokter, laporan data harus login terlebih dahulu. Ini user. User bisa melihat informasi rekam medis dengan login terlebih dahulu. Ini merupakan gambar use case diagram user ya. Dalam manajemen laporan data pasien dan penyakit, admin dapat membuat laporan, mengunduh hingga mencetak laporan secara langsung seperti ditunjukkan pada gambar nomor 7 ini. Jadi admin bisa mencetak semuanya data user. Terus membuat entity relationship diagram seperti ditunjukkan pada gambar ini nomor 8. Ini merupakan relationship-nya, gambar relasi antar table database ya. Contohnya seperti ini. Dan ada desain antar muka. Nah, ini merupakan desain halaman utamanya. Setelah user login, halaman utama beranda berisinya seperti ini nih.
Ini merupakan contoh halaman login admin. Nah, ini merupakan gambar input data pasien. Desain halaman input data pasien. Ini ketiga, ada desain halaman laporan data pasien. Contohnya seperti ini. Hasil dan pembahasan. Kegiatan ini merupakan tahap menerjemahkan perancangan antarmuka sistem yang akan dibuat sesuai dengan analisis dan perencanaan yang telah dilakukan. Halaman login akan berbentuk seperti ini. Pada halaman ini ditunjukkan pada nomor 12, user melakukan login dengan memasukkan username dan password sesuai dengan level admin atau member untuk mengakses halaman utama. Halaman utama di sini pada gambar 13 terdapat menu-menu yang dapat diakses oleh user yang meliputi informasi tentang jumlah pasien, dokter, dan kunjungan pasien yang telah terekam. Informasi ini mengenai data klinik dan informasi mengenai jadwal dokter yang sedang praktik pada hari tersebut. Contohnya seperti ini. Ketiga, halaman input data pasien. Pada halaman input data pasien seperti ditunjukkan pada nomor 14 ini. Contohnya seperti ini, input data pasien ya. Ada nomor resepsionis, tanggal daftar, inputan kolom nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat. Keempat, ada halaman master pasien. Informasi tentang data pasien yang telah disimpan seperti ini ditunjukkan pada gambar 15. Data pasien dapat diurutkan berdasarkan kolom tertentu. Contohnya seperti ini pada gambar 15. Kelima, ada halaman laporan data pasien. Contohnya seperti ini pada gambar 16. Di sini juga menampilkan jumlah pasien dari masing-masing dokter dalam bentuk tabel. Keenam, ada halaman laporan data pasien secara detail. Pada gambar 17 merupakan grafik perbandingan jumlah pasien lama dan baru. Dokter dapat mencetak laporan ini dengan cara klik kanan, kemudian menekan Ctrl P. Di sini terlihat grafik laporan secara visual detail data pasien. Lanjut ke tahap pengujian sistem. Pengujian sistem rekam medis klinik berbasis web ini menggunakan metode alpha. Pengujiannya dilakukan dengan cara memberikan input masukan dari user terhadap sistem yang sudah berjalan dan mengamati hasil output dan sistem yang dilakukan pada setiap use case untuk mengetahui kesesuaian fungsi dari perangkat lunak tersebut. Di sini ada tabelnya. Contohnya fungsi detail sistem login. Di sini dilakukan uji coba dan didapatkan hasil yang berhasil. Berarti di sini semua berhasil dijalankan atau tidak ada kesalahan atau error. Ada mengakses beranda juga berhasil. Dari tabel di atas semua mendapati input yang semuanya berhasil. Artinya sistem berjalan dengan baik. Proses terakhir ke pembahasan. Berdasarkan hasil dari sistem informasi yang telah dibuat, maka beberapa keuntungan dari sistem informasi yang dapat diperoleh oleh klinik utama antara lain: 1. Proses pendataan pasien dapat menyingkat waktu karena dilakukan cukup dengan mengakses sistem melalui browser. Keakuratan data terjamin karena sistem informasi data yang baru tidak akan terjadi penggandaan data pasien ataupun ketidakcocokan diagnosa, karena semuanya diinput secara sesuai oleh user. Ketiga, petugas operasional klinik dapat dengan mudah mencari data pasien yang diinginkan dengan fitur pencarian yang sangat sederhana namun akurat.
Keempat, kekinian, data yang tersaji sangat membantu petugas operasional klinik karena cukup dilakukan dengan mereload halaman dan langsung tersaji datanya, seperti laporan grafik ini. Kesimpulannya, berdasarkan hasil dan pembahasan rancang bangun sistem informasi rekam medis klinik berbasis web pada klinik utama Meditama mendapati pertama, satu, perancangan sistem informasi. Penelusuran sebelumnya menemukan bahwa proses perekaman data medis dilakukan menggunakan dua file yang memiliki database yang sama, sehingga dalam prosesnya harus saling menunggu atau dilakukan secara bergantian untuk melakukan update data. Dengan kondisi seperti ini, maka proses rekam medis membutuhkan waktu yang sangat lama dan rawan terjadi kesalahan. Kedua, hasil sistem informasi. Hasil sistem informasi rekam medis klinik berbasis web dapat digunakan oleh user untuk melakukan perekaman data medis sehingga dapat mempercepat proses perekaman data. Pelaporan data pasien dan data penyakit dapat diunduh dan dicetak secara langsung sesuai kebutuhan. Sistem informasi rekam medis klinik ini terdiri halaman admin yang berfungsi untuk mengontrol sistem dan proses transaksi dapat dilakukan oleh resepsionis untuk melakukan kegiatan operasi klinik. Sistem informasi rekam medis klinik ini dilakukan uji coba dengan metode alpha test. Sarannya, berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas adalah sistem informasi rekam medis klinik ini berbasis web ini dapat ditambahkan fitur history karena sebelumnya belum ada. Dan yang kedua, untuk penelitian selanjutnya sistem ini akan lebih baik jika ditambahkan informasi mengenai tes kesehatan atau MCU, medical check up, karena sebelumnya tidak ada. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.